Lintasan baru berbentuk huruf S yang sudah diresmikan Kakor Lantas Polri pada Jumat lalu kini mulai dioperasikan untuk para masyarakat yang hendak mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor. Dari bendera hijau. Sejumlah pemohon SIM terlihat sangat antusias dengan lintasan yang baru diresmikan ini. Untuk yang rem, aba-aba. Pengereman, kemudian berhentinya di stop. Salah satu pemohon SIM yang sudah 2 kali gagal menganggap lintasan baru ini sangat memudahkan warga untuk melewati uji tes berkendara. Sementara seorang pemohon SIM lainnya yang sudah 5 kali gagal mengikuti tes uji praktek SIM dengan menggunakan lintasan lama mengaku lintasan baru ini dianggap lebih efisien dan menghemat waktu. Pihak Satpas SIM Polda Metro Jaya juga mengakui dibandingkan dengan lintasan lama, jumlah kelulusan pemohon SIM di lintasan baru ini cukup mengalami kenaikan drastis. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Halo, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mau coba uji praktik SIM C ya di Satpas dan Mogot Jakarta Barat. Sudah ada bersama saya Pak Adi Wiguna. Ini yang merupakan petugas uji praktik yang menemani para pemohon uji praktik SIM C setiap harinya. Pak Adi, makasih sudah mau menunjukkan pada kami soal uji praktik ini. Kalau saya lihat sekilas nanti saya lebih lanjut ya. Tracknya atau desainnya memang jauh lebih sederhana dibandingkan uji praktek SIM C sebelumnya. Nah, yang ini ada garis lurus, kemudian berputar, ada membentuk huruf S, dan kemudian berhenti. Berbeda kalau misalnya di uji praktek SIM C sebelumnya. Tadi saya sempat lihat ke arah sana, ke sebelah sana, ada uji sirkus itu yang ke-8 ya. Nah, tapi sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, saya mau ke Pak Adi. Pak Adi, Iya, Pak. sebagai seorang pemohon uji praktik SIM C gitu, setelah lulus, tes tulis, Teori ya. ini praktiknya apa ya? Iya betul, Pak. Yang dipersiapkan pertama ini apa, Pak? Pertama sampai diuji lapangan praktek, nanti Bapak akan melaksanakan ujian praktek ya Pak ya. Oke. Sebelum Bapak melaksanakan ujian praktek, Bapak melaksanakan konfirmasi keselamatan dulu. Apa itu, Pak? Noleh belakang ke kanan. Ya. Oke. Tujuannya untuk mengetahui kendaraan yang ada di belakang. Di sebelah Oh, kanan. oke. Ya. Setelah itu baru Bapak jalan. Materi pertama adalah rem keseimbangan, Pak. Rem keseimbangan, oke. Betul. Berarti kecepatan gimana, Pak? Kecepatan? Kecepatan minimal 30. Minimal 30? Siap. Bukan maksimal ya, Pak ya? Minimal Oh, 30. minimal. Oke, berarti kita coba rem apa Rem tadi? keseimbangan. Rem keseimbangan, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti berhenti, ya. Nanti berhenti di belakang garis stop. Dari stop yang merah itu ya? Siap. Oke. Ah, lulus yang sebelum. Sini apa ya, betul Ya Pak? betul. Oke. Nanti berhenti di sini, Bapak konfirmasi lagi ke belakang. Akan melaksanakan materi yang kedua, U-turn. U-turn depan situ? Ya, U-turn nanti. Oke. Di U-turn nanti kaki jangan turun ya Pak ya. Oh, nggak boleh sama sekali, Nggak Pak? boleh, ya. Kalau turun? Tidak lulus. Tidak lulus ya, nggak boleh napak ya Pak ya? Iya. Kayak kuntilanak dan saya nggak boleh napak. Oke, tinggal U-turn berarti. Iya, betul. Terus saja Pak nanti. Nanti sampai dilanjutkan akhir. ke materi membentuk huruf S. Oke, Ini lanjut langsung ke reaksi menghindar Pak. oke. Nah, di ujung sana kan ada cabang Persimpangan, gitu Pak ya. betul, ya. Itu saya harus berhenti atau saya memilih salah satu saja? Memilih salah satu. Mau ke Bapak kiri, ke kanan, mau kiri sama atau aja? kanan, nanti ada tulisan stop, Bapak berhenti di situ. Berhenti aja? Siap. Oke, sip. Kita coba ya Pak ya. Ya. Sebelum coba saya mau nanya Pak, biasanya penguji datangnya jam berapa Pak? Oh, saya lihat belum ada ya Pak ya. Jam 8. Jam 8 ya? Jam Oh, berarti 8. kami kepagian. Nggak apa-apa, saya aja yang diuji. Siap. Ntar ya Pak ya. Siap. Konfirmasi dulu belakang. Oh iya, konfirmasi. Baru kita jalan lagi. Ya. Nggak boleh Bagus. turun, tetap harus mengikuti jalurnya. Kaki tidak boleh. Jadi kata Pak Adi tadi, kaki tetap memastikan keselamatan. Nah, ini sederhana sebenarnya dibandingkan tes yang sebelumnya. Oke, ini berhenti Jangan apa? usah, langsung. Oh, nggak boleh. Oh. Nah, Nah, berhenti di sini. selesai. Selesai. Nah, udah selesai nih Pak. Sudah. Udah selesai. Turun, matikan.
Nah, sederhana bukan? Kalau misalnya dihitung-hitung tadi nggak sampai 10 menit ya Pak Di ya? Nggak ada 1 menit. Nggak ada 10 menit? Nggak ada 1 menit. Nggak ada 1 menit bahkan. Jadi lebih benar-benar lebih sederhana dan juga lebih memudahkan sebenarnya untuk para penguji kendaraan. Aduh, maaf Pak, saya suka grogi kalau naik motor dilihatin polisi Pak. Saya mau liatin dulu sekali lagi. Ada rekan saya, ada juru kamera Dimas. Jadi tadi saya mulai dari sebelah sana. Tolong diperlihatkan sedikit ya dari sebelah sana. Saya treknya lurus, kemudian berputar atau U-turn, berbelok ke sebelah kiri, kemudian mengikuti jalur S itu tadi. Dan kemudian berputar lagi ke sebelah kiri. Nah, di sini di bagian akhir ini ada dua cabang jalan. Jadi setiap pengendara atau pemohon uji praktik ini bisa memilih mau ke kiri atau mau ke kanan, itu sama saja. Kata Pak Adi tadi itu sama saja. Nah, jauh lebih sederhana bila tadi saya membandingkan dengan uji tes praktik yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada dua. Oh, tunggu. Nanti dipanggil. Dan juga ada jalur zigzag atau slalom gitu ya, yang angka 8 yang sempat viral dan juga sempat dikritik oleh banyak pihak. Nah, tadi saya sudah ngobrol selesai dengan Pak Adi. Nah, saya sih sebenarnya pengen bicara ya sama salah satu pemohon yang hadir pagi hari ini. Awas, ada tabung. Nah, kita ngobrol. Nah, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Pak siapa? Dengan Ruli. Oke, sebentar. Pak Ruli, apa kabar Pak? Baik Pak. Datang dari jam berapa tadi Pak? Dari jam 7:30 Pak. Dari jam 7:30. Ini uji praktek SIM C-nya yang pertama atau gimana Pak? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang Ya. pertama Memang agak sulit treknya ya. Yang di garis sana itu. yang ada zigzag itu Iya Pak, betul, yang angka sirkus itu. 8 sirkuit. Itu agak sulit. Agak sulit. Sekarang mencoba lagi ini. Mau coba lagi yang kedua ini. Oke, kalau sekilas menurut Pak Ruli begitu ya dari awal sampai akhir gimana Pak? Ini kelihatannya agak mudah ya. Treknya itu. Gampang lah ya Pak ya? Mudah. Agak mudah gitu. Tapi Iya. sempat browsing dulu nggak dulu sebelum, kan ini baru diberlakukan kan? Iya, baru diberlakukan. Sempat browsing dulu nggak gimana kira-kira ujian praktik? Kalau browsing saya belum pernah, cuman instruktur yang minggu lalu itu mengatakan ini agak mudah yang trek kedua ini. Oke. Nah, sama siapa aja Pak hari ini? Saya aja? sendiri. Oke. Agak mudah, tapi ketika melihat melihat desainnya yang baru, beneran bisa Pak? Kira-kira Pak? Bisa Pak. Bisa. Yakin bisa. Yakin bisa. Kalau yang dulu gimana sih, memang pas sulit apa yang dulu tuh Pak? Itu ada kecepatan yang di bawah 30 dan pas di atas 30, maksimal 30 lah ya. Ya. Setelah itu yang zigzag angka 8, dan putar balik patah kanan itu Pak. Oh oke. Itu yang menurut Itu yang Pak sulit. Lebih relevan mana Pak Ruli? Kira-kira kalau melihat kondisi desain ini dengan setiap hari Pak Ruli pakai kendaraan sepeda motor? Kayaknya lebih relevannya seperti ini Pak. Oke. Karena tantangan di jalannya? Tantangan di jalan sih agak kalau aku perhatikan seperti ini ya. Oke, nggak perlu. Jarang yang nggak ada yang zigzag dan angka 8 tuh nggak ada. Iya. Oke, nah Pak Ruli soal tadi, boleh cerita prosesnya sedikit nggak waktu daftar mulai pertama kalinya gimana, terus diarahkannya bagaimana? Kalau daftar dari awal itu kan ada tes kesehatan ya, mata, lalu ada psikotes, lalu ada tes teori, praktek. Nah sekarang ini praktikum terakhir. Praktikum, tapi ini pertama ya buat desain yang baru ya Pak? Ya, yang pertama kali. Oke, mudah-mudahan lulus ya Pak Ruli ya. Amin, terima kasih. Makasih. Ya, sama-sama. Pak Ruli. Nah, itu dia tadi salah satu masyarakat atau warga yang hari ini mencoba untuk ikut uji praktek setelah mengikuti tes tertulis ya. Dari visualisasi atau dari pandangan masyarakat tadi atau warga tadi memang jauh lebih terlihat sederhana dibandingkan dengan tes yang sebelumnya. Nah, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut mengenai ujian atau praktik SIM C dengan desain yang baru ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih ada di Satpas SIM dan Mogot Jakarta Barat untuk melihat desain dari uji praktik SIM C yang baru. Nah, saya tadi udah ngobrol sama Pak Ruli, saya sekarang ketemu Pak Denny Anwara. Mas Bayu. Apa kabar Pak? Baik. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau melihat nih ada beberapa para pemohon
yang siap melakukan uji praktek ya. Saya nanya sedikit ke Pak Denny sekaligus bapak-bapak itu sedang uji praktek. Di start tadi kan saya diminta untuk apa? Tengok ke kanan gitu ya Pak ya. Betul. Itu esensinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Untuk memastikan bahwa di sebelah kanan itu tidak ada yang sedang melaju kendaraan. Oh, Lebih oke. kepada untuk faktor keselamatan si pengemudinya Oke, tersebut. kayak checking lingkungan gitu Betul, sekitar ya Pak ya. Gitu. betul sekali Mas. Oke. Silakan Pak. Aduh jadi nunggu nih. Nah, itu kan pertama memang pasti akan lurus. Di sini kan ada rem ya Pak ya. Betul. Ada warna kuning dan juga Ada jungle box di situ. ada jungle sebutannya. box Betul. istilahnya. Siap. Itu esensinya apa Pak dalam sebuah tes? Wih, butuh Siap. dia. Artinya jungle box ini kalau sedang terjadi ada crowded kemacetan, dia ada aba-aba tuh tidak boleh memasuki area jungle box tersebut. Maksudnya ada jungle box tersebut. Oh oke, itu jungle box. Jadi untuk ya memastikan keamanan saja ya Pak. Betul. Ya? Kemudian U-turn-nya kan bukan agak sih, memang curam gitu Pak ya. Kemudian berbelok lagi. Itu Betul. melatih apa Pak? Untuk U-turn-nya itu yang jelas melatih keseimbangan si pengemudi tersebut. Oke. Uh, Oke. Dilanjutkan huruf S ini, Iya, huruf yang S lebihnya ini. huruf S ini sama untuk faktor keseimbangan si pengendara tersebut. Oke. Nah, kalau di ujung itu kan tadi saya lihat ada 2 cabang gitu ya Pak. Betul. Ya? Itu buat apa Pak? Itu fungsinya ada, di situ ada aba-aba namanya rem. Rem artinya setelah rem itu ada 2 cabang untuk rem menghindar. Artinya dari refleksi pengemudi tersebut, apabila ada aba-aba dia pecah untuk 2 jalur, si pemohon itu mengerti aba-aba tersebut. Oke, nah. Oh ini dia. Nah, salah satunya itu kan udah berhenti. Itu kan tadi nggak sampai 1 menit sebenarnya Pak ya? Betul. Kalau misalnya dibanding yang dulu, yang lama berapa lama Pak tuh? Yang lama kurang lebih hampir 5 menit 5 menit. dalam satu ujian ya, Iya, satu iya, pemohon iya. ujian. Oke, memotong waktu banyak juga ya Pak Betul. ya. Lebih efisien. Nah, Betul. Esensinya Pak gitu, mungkin dari awal kemudian akhirnya membuat desain yang baru ini apa Pak gitu Pak? Yang jelas Pak Kapolri menerima keluhan dari masyarakat tentang sulitnya ujian praktek SIM, Ya. khususnya SIM C. Tapi tanpa mengurangi dari faktor keselamatan untuk berkendara di jalan raya. Artinya yang tadi penyampaiannya dari masyarakat keluhannya ada angka 8 dan zigzag itu dihilangkan. Ya. Ada beberapa akhirnya dibuatlah dalam satu uji, tapi ada 4 tahapan-tahapan yang harus dilalui penilaian oleh penguji SIM tersebut. Oke, kalau memang tadi kan dari 5 menit ke 1 menit memotong waktu sekitar lebih dari 80% lah Pak ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan kemudahan terus lebih sederhana, bagaimana pertimbangan faktor keselamatannya Pak? Yang jelas faktor keselamatan tetap menjadi faktor utama bahwa dalam seseorang untuk memiliki SIM. Kita tidak mengindahkan syarat utama untuk si pemohon itu untuk memiliki SIM. Oke. Artinya keselamatan si pengendara itu tidak untuk keselamatan pribadi saja, tapi untuk pengendara yang lainnya. Jadi kalau kita berkendara istilahnya, apa yang diperhatikan bukan hanya keselamatan kita sendiri, Betul. tapi ada pengguna jalan yang lain Betul. yang juga harus diperhatikan keselamatan. Betul sekali. Kurang lebih gitu ya Pak ya? kira-kira? Betul sekali, Oke, Mas Pak Ruli Bayu. ini udah selesai belum ya? Pak, saya izin boleh nggak langsung wawancara Boleh, Pak silakan. Ruli? Oke. Nah ini tadi salah satu pemohon uji praktik SIM C. Gimana Pak Ruli? Tadi kan saya tanya kayaknya sih gampang gitu ya. Sekarang pas lihat gimana? Ya betul, mudah sekali. Lebih gampang di Lebih mudah. bagian mananya Pak? Yang trek lurus dan agak dia yang pas belok-belokan gitu nggak terlalu tajam banget. Nggak terlalu tajam ya. Jadi lebih Lebih memudahkan. gitu. Iya. Ini sekarang berarti sudah selesai Pak ya? Alhamdulillah sudah. Dinyatakan lulusnya kapan nih Pak kalau gitu? Dinyatakan lulusnya setelah berhenti di garis stop di akhir. Oke, untuk administrasi selesai? Selesai. Langsung dikasih gitu Pak? Langsung saya kasih untuk kita bisa. Selamat. Selamat dulu, Pak. Bukan Pak. Jadi yang sebelumnya tidak lulus ya Pak ya? Yang pada saat trek awal, kalau sekarang Agak sulit, sekarang lulus. ya alhamdulillah. lebih enak ya Pak ya? Lebih mudah. Oke, baik. Pak Ruli, makasih ya Pak Ruli ya. sama-sama, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa, Oke. Pak Denny, satu lagi soal kalau alur untuk pendaftaran, kita tahu sekarang kan udah online ya. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau untuk alur pendaftaran online itu yang sekarang lebih kepada untuk perpanjangan. Oke. Perpanjangan. Jadi si pemohonnya itu tidak perlu hadir ke Satpas. Namanya aplikasinya Sinar. Oke. Mungkin bisa di-download di
App Store maupun Play Store. Oke. Itu jadi si pemohonnya tidak perlu datang, SIM-nya nanti bisa dikirim via kantor pos, via Gojek, atau ngambil sendiri melalui drive-thru. Oh, oke. Di seluruh Indonesia berlakunya. Oke, nah ini kan hari kedua ya Pak ya? Hari kedua pemberlakuannya. Kemarin gimana Pak? Kemarin alhamdulillah pemohon kurang lebih hampir 300 untuk yang melaksanakan ujian SIM C, dan hampir 100% semua lulus. 100% semua lulus. 100% semua lulus. Oke. Ini ada lagi, saya mau memperlihatkan ada lagi yang lagi coba. Nah, jangan lupa helmnya diikat ya. Kita lihat lagi ada beberapa memang tadi yang mencoba uji praktik SIM C. Sampai pagi hari ini udah ketahuan belum Pak yang ngantri di luar berapa tadi Pak? Kalau untuk ngantri yang luar kami belum ini, yang jelas kalau yang sudah hadir di sini, mereka-mereka yang mengulang minggu lalu tidak lulus hadir lagi ke Oh ya, mengulang ya, soal mengulang. Betul. Tadi juga Pak Ruli kan mengulang ya? Betul. Itu dikasih kesempatan berapa kali Pak? Yang jelas kami kesempatan sesuai dengan perintah Pak Kapolri, hari ini dia tidak lulus, hari itu pun diberi kesempatan 2 kali untuk melaksanakan ujian. Oh, oke. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Betul. Tapi kalau misalnya ya amit-amit nggak lulus lagi, dia harus daftar lagi dari awal. Tidak perlu daftar lagi dari awal, langsung datang ke lapangan praktek. Oh. Tidak perlu daftar dari awal lagi alurnya, tapi langsung datang ke lapangan uji praktek. Jadi kesempatannya banyak sebenarnya Pak ya? Betul, kesempatannya banyak. Dan yang kedua juga Mas Bayu, perlu kami sampaikan, kami pun membuka setiap hari Minggu adalah bimbel untuk melaksanakan ujian praktek. Bimbel? Bimbingan belajar. Jadi gimana itu Pak? Ceritanya gimana? Mekanismenya gimana bimbel Jadi itu, Pak? apabila ada pemohon yang roda 2 maupun roda 4 yang tidak lulus, kami melaksanakan bimbel di hari Minggu. Oke. Itu gratis seluruh biayanya. Daftarnya Daftar langsung di tempat, on the spot. dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai dengan jam 10. Jam 8 Pagi. sampai jam 10 tiap hari Minggu ya? Betul. Hari Minggu kalau misalnya tidak lolos itu boleh datang lagi untuk meminta instruksi atau petunjuk lebih lanjut gitu. Betul. Kurang lebih gitu Pak ya? Betul. Oke, nah ini satu lagi. Harus berapa kali sih Pak? Sebenarnya satu kali aja kan? Satu kali aja cukup. Oh, oke, ini satu kali. Cuman kalau misalnya melihat dari apa yang tadi saya coba, kemudian dari salah satu warga juga coba, kayaknya kok kalau sudah bisa naik sepeda motor, kayaknya memang lebih sederhana banget ini. Ini lebih sederhana, lebih mudah, tapi sekali lagi tidak mengabaikan aspek keselamatan. Seperti disampaikan Betul, oleh Mas Pak Bayu. Denny tadi. Nah, soal itu sekalian boleh konfirmasi nggak Pak? Soal apa? Surat rekomendasi dari lembaga pendidikan itu gimana kebijakannya sekarang? Untuk surat rekomendasi dari lembaga sertifikat mengemudi ya? Iya, sertifikat itu kita masih menunggu dari arahan dari Korlantas Polri selaku pembina fungsi kita. Oke, berarti Karena kita sebagai pelaksana fungsi masih menunggu arahan dari untuk Korlantas berarti ya? Betul, Korlantas Sampai Polri. sekarang berarti syaratnya hanya apa KTP Pak? Betul, hanya KTP. Yang kedua melaksanakan uji tes kesehatan oleh dokter. Yang ketiga melaksanakan tes psikologi Oh, oke. rohani. Itu biayanya boleh tahu Pak berapa sekarang Pak? Kalau untuk biayanya itu dari pihak ketiga, bukan Oh, dari dari pihak kepolisian. Oke, oke. Jadi kalau untuk pihak kepolisian hanya menerima PNBP, PNBP-nya sendiri. penerima negara bukan pajak. Kalau untuk SIM A-nya 120.000, untuk SIM C-nya 100.000. 100.000 tuh, 100.000. Oke, Pak Denny, makasih Pak Denny. Baik, sama-sama, Waktunya Mas Bayu. mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Denny, kemudian uji praktik yang saya lakukan pada pagi hari ini juga bisa memberikan wawasan atau pengetahuan gimana sih sekarang desain dari uji praktik SIM C di Satpas dan Mogot Jakarta Barat. Nah, saya kembalikan lagi ke Rivi dan juga Ratih di studio. Kalau Rivi, Ratih mau bikin SIM C, langsung datang ke sini ya. Tak tungguin. Sama Pak Denny juga. Rivi, Ratih. Si Rati tuh mau Bay katanya. Berarti nggak bisa naik motor, gimana bikin SIM C? Baru sekali gagal, ulang minggu depan, ulang lagi minggu depan. Nggak ulang boleh pakai terus. joki juga Ti kalau nggak bisa Nggak naik motor. boleh, Kalau kan? bisa milih joki pasti milih Bayu ya kayaknya joki. Jago ya, jago juga nih Bayu nih. Besok-besok boleh boncengin kita nih dia.